Serikat Buruh akan melakukan judicial review atau uji materi atas aturan Menaker tentang pencairan jaminan hari tua pemirsa baru bisa dicairkan di usia 56 tahun. Anggota DPR menilai Permenaker kurang sosialisasi sehingga memicu reaksi kontra para pekerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah angkat bicara menanggapi polemik jaminan hari tua JHT. Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang menyebutkan JHT baru bisa dicairkan saat memasuki usia pensiun atau 56 tahun. Atau jika peserta JHT meninggal dunia atau cacat total permanen. Sesuai namanya, program JHT adalah merupakan usaha kita semua untuk menyiapkan agar para pekerja kita di hari tuanya, di saat sudah tidak bekerja, mereka masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Apabila manfaat JHT kapanpun bisa dilakukan klaim 100%, maka tentu tujuan program JHT tidak akan tercapai. Peraturan itu pun menuai protes dari publik dan kalangan serikat buruh. Betapa tidak sadis bahwa ketika seseorang misalnya kena PHK di umur 45 tahun atau mengundurkan diri, dia harus menunggu 11 tahun lagi untuk bisa mencairkan dana tersebut. Padahal kita tahu bahwa JHT itu adalah dana pekerja yang memang dipotong tiap bulan, diiur tiap bulan, disetorkan ke BPJS. Tentunya kita akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Melki Lana-Lena menyoroti kurangnya sosialisasi mengenai peraturan Menaker nomor 2 tahun 2022 sehingga menuai protes di masyarakat. Pemerintah semestinya membuka dialog dengan seluruh stakeholder termasuk kalangan buruh sebelum membuat keputusan. Memang kalau kami cermati persoalan ini tuh mungkin muncul karena kan ini tiba-tiba kan sudah ada keputusan ataupun Permenaker yang baru. Sekali lagi memang kami sendiri juga kemudian juga baru tahu setelah ini kemudian beredar, mungkin juga kalangan buruh juga atau pimpinan serikat buruh juga demikian, sehingga akhirnya karena belum dibahas secara baik, sosialisasi secara baik, didialogkan secara baik, akhirnya mungkin seperti ini kejadiannya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan bagaimana kondisi terkini di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, tempat di mana para buruh ini berdemo ataupun juga menyuarakan suaranya berlangsung. Saat ini sudah ada di sana pemirsa rekan kami Rizky Darmansyah. Halo, selamat sore Rizky. Seperti apa? Sudah ada tanggapan belum dari Kemenaker terkait dengan unjuk rasa sore hari ini? Iya, Tiara harap dan juga pemirsa, kalau kami lihat memang hingga saat ini aksi penolakan terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2022 terus berlangsung di depan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta ini. Nah, kalau Anda menanyakan mengenai tanggapan, memang hingga saat ini belum ada statement resmi yang disampaikan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, namun memang sejumlah perwakilan dari serikat buruh yang melangsungkan aksi pada hari ini di depan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah diterima di dalam, dan juga informasi yang kami peroleh telah bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Ibu Ida Fauziah. Namun hingga saat ini memang belum keluar dan kami belum mengetahui detail ataupun poin-poin apa saja yang dibahas di dalam dan bagaimana respon dari pemerintah. Informasi yang kami peroleh memang sebentar lagi nampaknya sejumlah perwakilan serikat buruh yang informasinya 10 orang ini akan selesai menjalani audiensi ataupun bertemu dengan Menteri Ida Fauziah dan akan segera keluar dari gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kita akan sama-sama menunggu. Namun hingga saat ini aksi penolakan terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2022 masih terus berlangsung. Tiara dan juga pemirsa, di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI sejumlah massa masih terus berorasi melalui mobil komando yang ada di halaman Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kita tahu massa yang berasal dari sejumlah serikat pekerja ataupun serikat buruh ini dikatakan jumlahnya 1.000 orang. Sudah berkumpul di depan Kemenaker RI ini sejak pagi tadi dan hingga saat ini masih terus berkumpul dan berorasi, bahkan membawa juga atribut-atribut yang berasal ataupun yang memperlihatkan asal dari serikat buruh ataupun pekerja tempat mereka berada. Informasinya juga
Tiara dan pemirsa, sebagian masa aksi ini sudah bergerak ke BPJS Ketenagakerjaan karena kalau dari agenda yang dijadwalkan begitu, selain melangsungkan aksi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, masa ini juga akan menggelar aksi depan BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Namun memang ini belum sepenuhnya bergeser atau belum sepenuhnya pindah ke BPJS Ketenagakerjaan karena masih menunggu perwakilan massa yang saat ini sedang bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Kita tahu ada dua tuntutan dalam aksi yang berlangsung hari ini yang tidak hanya berlangsung di Jakarta tapi berlangsung di seluruh Indonesia. Tuntutan pertama ialah mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan juga persyaratan pembayaran JHT ataupun jaminan hari tua yang saat ini baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Dan tuntutan kedua ialah memberhentikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia. Dan hingga saat ini aksi berlangsung, pengamanan terus dilakukan oleh pihak polisian. Ada 400 personel yang mengamankan aksi yang berlangsung di depan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan terlihat juga sejumlah kendaraan ataupun mobil taktis disiagakan untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk pantauan lainnya kami lihat juga arus lalu lintas untuk saat ini memang masih cenderung kondusif, belum ada penutupan ataupun rekayasa lalu lintas yang berlangsung di area ataupun di sekitar lokasi aksi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kita kembalikan kepada Tiara di studio. Baik.